Shalom kekasih Kristus. Mungkin hari-hari ini sedang dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang dapat membawa pengiringan pada Tuhan di persimpangan iman. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari tetaplah kita pacu hidup ini untuk terus membangun iman. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan menyenangkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini di mana kami diberikan kesempatan yang indah. Kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Kami buka hati dan pikiran kami agar firman-Mu terus menghiasi hati dan pikiran kami. Sehingga firman inilah yang menjadi dasar utama dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman yang disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema membangun iman. Firman Tuhan terdapat dalam Kolose 2 ayat 7, demikian firman-Nya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kekasih Kristus, Tuhan mengendaki kepada setiap kita sebagai orang Kristen adalah memiliki iman yang sejati. Kita tahu bahwa Alkitab telah mencatat banyak tokoh-tokoh yang mampu melihat perbuatan Tuhan yang menakjubkan, di mana hidupnya ditolong dan diberkati oleh Tuhan karena imannya. Musa memiliki iman kepada Tuhan dan melalui bimbingannya, Musa mampu mengatasi begitu banyak rintangan dan tekanan-tekanan dari Firaun, sehingga Musa berhasil memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Abraham memiliki iman kepada Tuhan dengan bersedia mengorbankan Ishak putra tunggalnya bagi Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memberkatinya sehingga membuat keturunannya menjadi sangat banyak dan menjadi bangsa-bangsa yang besar. Dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya yang luar biasa yang dicatat dalam Alkitab. Hendaknya kita sebagai orang Kristen wajib bagi kita untuk memahami kebenaran yang berkaitan dengan iman yang sejati. Sehingga apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita, entah itu kegagalan dalam bisnis, maju mundurnya pengiringan dalam Tuhan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, mari kita kembali dari jalan yang salah karena kehidupan kita sedang diperhadapkan di persimpangan jalan antara kehendak Tuhan dan kehendak diri sendiri. Sekarang yang harus kita lakukan adalah membangun iman dan mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh agar iman kita tidak tergoyahkan sehingga dapat menjadi saksi bagi Tuhan. Kekasih, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita perlu membangun kehidupan kita di atas iman yang telah diterima secara baik dan benar. Apakah Tuhan Yesus yang kita terima dalam hidup ini sudah sebagai batu penjuru atau pondasi bagi hidup kita secara baik dan benar atau tidak? Hal ini pun tidaklah cukup hanya dengan membangun pondasi iman semata, melainkan kita harus melakukan pembangunan di atas batu pondasi tersebut. Pertama yang harus kita perlukan untuk membangun di atasnya adalah melalui hubungan pribadi dengan Yesus sebagai dasar atau pondasi hidup kita. Lalu kita harus mengisi hidup kita dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara pribadi dan melakukannya agar bangunan iman kita menjadi kokoh dan kuat. Sehubungan dengan hal ini, Tuhan Yesus mengingatkan para muridnya dan kita sekalian dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kekasih Kristus, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana orang yang membangun di atas dasar bangunan yang baik dan benar, yaitu dengan membangun di atas pondasi secara benar akan terlihat perbedaannya. Perbedaannya akan terlihat pada ujian atas rumah iman kita, yaitu bertahan terhadap badai, angin, hujan, banjir permasalahan dan persoalan hidup sebagai ujian iman atau tidak.
Bila hidup kita bijaksana, kita akan membangun hidup dengan benar, yaitu menempatkan Tuhan Yesus sebagai pondasi dalam hidup dan iman. Tetapi bila menjadi orang bodoh, akan membangun hidup dengan menempatkan pribadi, kehidupan dunia sebagai pondasi hidupnya. Jadi, orang yang bijaksana membangun iman dalam hidupnya dengan menempatkan Tuhan Yesus sebagai pondasi hidup, sehingga rumahnya selamat dari badai, tidak goyah dan aman. Orang yang bodoh akan membangun hidupnya dengan menempatkan dirinya dan kehidupan dunia, sehingga rumahnya tidak dapat tahan menghadapi badai yang menimpa kehidupannya. Kekasih Kristus, ingatlah apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kekasih, mari kita membangun iman di atas batu dengan mendengar dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan itu merupakan iman sejati. Iman sejati seperti ini, kita membangunnya di atas pondasi dengan mendengarkan dan melakukan firman Allah, dengan rajin mempelajari dan mengaplikasikan firman Allah dalam hidup kita. Sehubungan dengan ini, Paulus mengatakan kepada penatua gereja di Efesus, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu." Tercatat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Kekasih, jika kita melakukan kebenaran ini, kita akan dimampukan untuk benar-benar mengasihi Tuhan dan tidak lagi mudah untuk meragukan akan kebenaran firman-Nya. Sekalipun datangnya ujian yang meragukan firman Tuhan, kita akan tetap melakukan kebenaran firman-Nya. Hal ini dilakukan bukan karena untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kekasih, untuk membangun iman yang benar, kita dapat memahaminya dari firman Tuhan. Karena dengan kita membangun iman dengan baik dan benar, kita akan dibawa pada kemampuan untuk memelihara hati dan untuk tetap hormat serta tunduk pada Tuhan dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Entah sedang menghadapi kesulitan, kemunduran, kegagalan, ujian, atau penderitaan yang hebat, baik secara jasmani maupun rohani. Iman kita akan tetap dan tidak beranjak dalam melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Karena yang dicarinya menyenangkan hati Tuhan, bukan diri sendiri. Ini yang disebut membangun iman yang baik dan benar. Kasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada kami hari ini, di mana kami dibawa untuk mengerti secara baik dan benar di dalam kami mengiring Engkau. Renungan hari ini mengajarkan kepada kami agar kami menempatkan Yesus Kristus menjadi pondasi utama dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami akan kesalahan dalam menempatkan Yesus dalam hidup kami. Hal inilah yang menyebabkan rumah iman kami tidak bertahan terhadap badai, angin, dan persoalan-persoalan hidup sebagai ujian dalam iman. Itulah sebabnya kami menaikkan syukur kepadamu melalui renungan ini. Kami diingatkan untuk terus membangun iman kami agar iman kami semakin kuat di dalam Engkau sehingga kami mampu menghadapi semua itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diajarkan untuk kami tetap kuat menghadapi kesulitan, kegagalan, ujian ataupun penderitaan sehebat apapun. Iman kami akan tetap dan tidak akan beranjak. Bahkan untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu bukan untuk kepentingan kami, melainkan untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.